di sini ya. Kalau yang tadi kita buat itu lantai satunya di bagian bawah, nggak apa-apa, ada perbedaan sedikit. Nah, di sini misalnya kita melakukan menggunakan apa? Kita menggunakan perancah. Ini kan yang warna merah perancah ya. Kita menggunakan perancah itu dua lantai sekaligus kan. Kita dua lantai sekaligus. Mungkin di tahap pertama itu adalah sebentar ini. Oke. Ini tahapan pertama. Jadi ini saya coba coret lagi. Saya coba coret-coret lagi. Saya ganti jadi magenta. Tahap pertama itu kita membuat perancah di lantai satu. Dengan asumsi, kalau di modul itu asumsi sequence-nya atau asumsi siklusnya itu 10 hari. Nah, di yang akan kita modelkan, kita asumsikan waktu siklusnya itu adalah 7 hari. Jadi kita pasang perancah, pemasangan perancah dan pengecoran itu lamanya durasinya itu sebanyak 7 hari kan. Setelah 7 hari eh, kita pasang perancah dan kita lakukan apa ini pengecoran ya, pengecoran di sini. Pengecoran saya kasih warna biru. Nah, ini waktunya 7 hari. Ini waktunya 7 hari. Nah, setelah 7 hari dilakukan pemasangan perancah di bagian lantai selanjutnya. Di lantai yang ini dilakukan juga selama 7 hari juga pengecoran dan pemasangan perancah. Ketika di sini kan tadi pemasangan perancah itu dilakukan kalau yang ini 7 hari ya. Bagian lantai satu itu 7 hari. Kemudian dipasang yang lantai dua dan lantai kedua atau lantai kedua ketiga sorry lantai lantai kedua itu dipasang selama 7 hari, kemudian lantai ketiga ini dia dipasang juga selama 7 hari. Ketika berarti kan ketika selesai pemasangan perancah dan pengecoran di lantai tiga itu kan di yang lantai dua itu sudah bukan 7 hari lagi ya, dia sudah jadi 14 hari itu kan ya. Nah, di hari ke-14 artinya perancah ini dipindahkan ke lantai yang di sinilah, di atasnya. Perancah itu dipindah ke atasnya. Ini saya gambarin lagi. Perancahnya pindah ke atas. Dirancang juga selama 7 hari juga. Sama dicor juga 7 hari. Ini 7 hari. Ketika selesai memasang perancah dan mengecor perancah yang ada di lantai keempat, maka eh, beton yang ada di lantai satu di lantai dua ini tadinya 14 hari jadi tambah 7 kan 21. Yang ini tadinya 7 ini jadi 14. Yang ini ya 7 hari gitu ya. Dan begitu seterusnya sampai ke lantai ke-10. Saya harap atau saya harap Bapak Ibu bisa memahami, dan apabila ada yang bingung dan ingin ditanyakan silahkan langsung ditanyakan ya, karena mengenai waktu siklus ini saya yakin agak-agak membingungkan, agak-agak perlu mikir lah untuk memahami ini. Oke. Nah, dari cara yang seperti tadi, waktu siklus yang seperti tadi ini saya tabelkan semuanya untuk mempermudah pembelajaran. Jadi saya tabelkan. Jadi kalau di sini di pertama di yang nomor 3 stage ID 3 ini saya masukkan 0 0 0. Jadi seolah-olah struktur bawahnya itu sudah terpasang lah. Sudah terpasang, kita anggap dia sudah terpasang, sudah berdiri, sudah kokoh struktur bawahnya itu sampai di kolom, sampai di kolomnya. Nah, di sini ada lantai satu itu pengecoran ya dengan durasi 7 hari tadi kan. 7 hari startnya itu di hari ke-0, N-nya itu di hari ke-7. Kemudian di hari ke-7 dia dilakukan mulai start lantai kedua, pemasangan dan pengecoran ke lantai kedua selama 7 hari juga.
selama 7 hari juga sehingga berakhir di hari ke-14. Di hari ke-14 ini dilakukan pengecoran atau pemasangan perancah yang lantai ketiga, sama waktunya 7 hari juga, maka akan selesai di hari ke-21. Di hari ke-21 dilakukan pengecoran dan pemasangan perancah di lantai keempat. Nah, kita kan pakai seperti yang tadi dijelaskan, perancahnya hanya digunakan 2 lantai. Ketika di sini sudah 14 hari, maka perancah yang ada di lantai 1 ini pindah ke yang ada di lantai 3. Nanti yang ada di lantai 3 akan pindah lagi ke lantai bentar. Oke, lantai 1 ke 3, 3 ke 5 ya. Ini lantainya. Nanti dari 5 akan pindah ke 7, akan loncat dari 7 pindah ke 9. Oke, seperti itu. Kemudian nanti yang lantai 2 juga sama. Ketika dia sudah umur betonnya 14 hari, perancah yang lantai 2 ini akan pindah ke lantai 7. Lantai 4, sorry. Nanti dari lantai 4 akan pindah ke lantai 6. Terus dia akan seperti itu. Jadi selang-seling. Nah, di sini sudah saya masukkan. Jadi di tahapan tahap ini di sini ada mulai dari lantai 1 sampai di lantai 10 gitu ya. Saya coba hapus dulu. Ini coba saya perbaiki dulu ya. Ini stage ID-nya, stage ID-nya saya coba perbaiki dulu biar lebih tidak membingungkan. Ini stage ID-nya saya satunya di sini. Kemudian sampai di 13. Nah, saya ulangi lagi. Jadi yang pertama atau tahapan yang pertama itu adalah ketika struktur bawahnya sudah terpasang, itu kita jadikan stage atau tahap pertama. Kemudian tahap kedua itu adalah tahapan pengecoran di lantai 1 dan pemasangan perancah di lantai 1. Nah, apa saja yang bekerja di sini bekerja karena sedang pengecoran balok dan plat lantai, maka bekerjalah beban beton basah dan perancah yang ada di lantai 1. Kemudian kita lanjut ke lantai 2. Ini durasinya juga sama 77. Karena kita melakukan pengecoran di lantai 2, maka yang bekerja itu adalah beban beton basah lantai 2, perancah 2. Jadi kita punya 2 set perancah ya, perancah itu yang nantinya dipakai bergantian, 2 set itu. Kemudian elemen balok kolom lantai 1. Nah, ini elemen balok ini karena kita asumsikan di umur atau di hari yang ke-14 beton basah yang ada di lantai 1 itu dia sudah tidak lagi jadi beton basah tapi sudah jadi beton kering. Maka nanti beton basah ini nanti kita, aduh ini kurang ya. Maka dia sudah akan nanti menjadi elemen sudah menjadi elemen sudah lagi tidak jadi beton basah, dia sudah jadi elemen, tidak lagi menjadi beban. Kemudian di sini ada yang keliru, saya coba perbaiki lagi ya, sorry. Ini Excelnya mungkin di sini yang tepat. Nah, seperti ini.
Oke, saya coba ini. Coba share lagi. Ya, jadi di sini kan di umur yang ke-14 hari, maka beton yang tadinya beton basah itu sudah tidak lagi basah. Jadi yang tadinya dia jadi beban, karena dia sudah menjadi elemen, sudah bukan lagi beban, dia sudah menjadi dia sudah punya kekakuan sendiri. Maka di sini saya munculkan elemen balok kolom lantai 1 yang tadinya beban beton basah itu jadi elemen. Nah, yang tadinya beban ini kita nonaktifkan. Jadi kalau di model itu seperti itu. Jadi kan bagaimana cara kita memodelkan beton basah? Beton basah itu dimodelkan sebagai beban. Beton basah itu kita modelkan sebagai beban. Nah, nanti di stage yang berikutnya di umur 14 hari beban ini di sini dihilangkan. Makanya saya tulis di activate group. Nanti di lantai eh, apa di beban ini nanti diganti dengan elemen balok kolom lantai 1. Seperti itu kurang lebih. Nanti coba kita simulasikan. Tapi saya rasa harus menjelaskan terlebih dahulu tabel ini supaya bisa dipahami. Oke, sekarang kita akan coba beralih ke softwarenya lagi. Nah, jadi tadi kan tahap pertama ini adalah struktur bawah, basement atau lantai dasar atau substructure. Jadi sudah terpasang. Nah, di sini saya masukkan, kita klik add. Tahap pertama ini tahap 1, durasinya harinya 0. Kemudian saya aktifkan fondasi dan file cap. Nah, fondasi dan file cap ini umurnya pada saat tahap 1 sudah 30 hari. Asumsinya sudah 30 hari, artinya betonnya sudah matang, sudah keras, asumsinya seperti itu. Kita klik add. Nah, ini yang aktif di stage 1. Nah, cuman kan yang aktifnya ini apa? Baru fondasinya saja, baru elemennya saja. Perletakannya belum kita aktifkan. Untuk mengaktifkan perletakan ini kan elemen, kita pindah ke boundary. Nah, tadi kan di fondasi itu ada tumpuan, ada coil spring, dan ada rigid link. Ini kita masukin semua nih. Kita add semua. Di sini ada ini ya. Di sini ada activation dan deactivation. Activation ini adalah elemen atau hal-hal apa saja yang aktif dan hal-hal apa saja yang nantinya tidak diaktifkan. Nah, ini ya sudah, ini dimasukin. Kita klik add saja, masuk ke dalam semua. Artinya dia pertama, elemen yang aktif di tahap pertama adalah fondasi dan file cap. Kemudian perletakannya itu ada tumpuan, point spring atau tanahnya, dan rigid linknya. Loadnya belum bekerja beban apa-apa di sini di tahap pertama ya. Kemudian saya klik OK. Di sini ada construction stage tahap 1. Oke, di sini ada tahap 1. Saya close saja. Di sini di stage display ini kita bisa lihat ada base, ada tahap 1 yang tadi kita buat. Base ini adalah model dasar. Kemudian tahap 1 ini adalah model yang ada di tahap 1. Kondisi tahap 1 itu seperti apa. Nah, karena kita di tahap 1 itu yang aktif adalah fondasi dan pelcap saja, jadi ini di 0 hari kondisinya masih seperti ini.
Kemudian kita nanti coba bikin berikutnya, kita coba bikin yang tahap berikutnya. Tahap kedua. Nah, untuk menginput staging construction, ini kan dia mati ya, nggak bisa dipencet apa-apa. Itu kalau untuk mau mengedit itu kita harus selalu ada di base. Nah, harus selalu kondisinya base. Stage display-nya harus ada di base. Baru dia nanti bisa diedit. Kemudian kita klik lagi tahap kedua. Tahap kedua ini adalah tahap pengecoran pengecoran lantai satu, pengecoran balok dan plat lantai satu. Yang aktif adalah beban beton basah lantai satu dan perancah yang ada di lantai satu. Nah, tapi kita belum memodelkan atau belum menginput beban beton basah. Nah, untuk menginput beban beton basah kemarin kan kita sudah asumsikan ya, kita masukkan saja beban area dengan berat beton basah sebesar 250 kilogram per meter area ya. Ya, per meter kuadrat ya. Jadi ini kemarin kita sudah input ya. Coba saya masukin bebannya dulu. Kita masukin bebannya dulu itu ke static test. Kemudian self weight ini kemarin ini sudah ya. Self weight ini sudah. Biasanya -1. Kita add saja. Kemudian kita akan uh, memasukkan berat beton basah. Tapi kemarin kita masih belum menginputkan berat beton basah, maka kita coba lagi inputkan lagi. Kita klik static load case. Kemudian di sini beton basah. Kita tulis saja beton basah. Di sini karena beton basah itu adalah beban yang akan masuk ke dalam apa? Beban yang akan masuk ke dalam construction stage, maka kita masukin beban ini construction stage load. Jadi beban sementara saja. Kita klik add. Kemarin kalau kita lihat di sini ada beban hidup pekerja, dead load dan berat sendiri. Beban struktur perancah juga kan sebetulnya construction stage load ya. Dia beban pada saat konstruksi. Jadi ini kita rubah juga menjadi beban CS, kita klik modify. Ini juga beban hidup juga kita klik, kemudian kita rubah jadi construction stage load. Kemudian kita klik modify. Nah, seperti itu. Nah, kita masukkan saja beban beton basah. Caranya, karena kita mau masukin beban itu kan di lantai. Masing-masing itu akan menerima 250 kg per meter persegi atau per meter kuadrat. 250 kg itu sama dengan 250 kg itu sama dengan 2,5 kilonewton ya. Sama dengan 2,5 kilonewton. Caranya, cara gampangnya adalah kita di sini kan ada thickness ya. Thickness ini adalah elemen pelat. Kalau kita klik 2 kali thickness-nya, dia otomatis pelatnya akan terselek semua. Karena pelatnya sudah terselek semua, ya sudah kita masukkan saja bebannya. Kita masukkan bebannya load. Load di sini ada pressure load atau beban area ya. Ini kita pilih ininya beban beton basah. Kemudian di sini ada grupnya, tapi grupnya ini belum kita buat. Kita harus bikin dulu grupnya. Beban beton basah. Kita klik add. Kemudian nanti ada beban apa lagi? Beban pekerja ya, grupnya ya. Add lagi. Kemudian ada beban perancah. Jadi ada tiga buah beban selain berat sendiri ya. Jadi kita buat 3 grup beban. Kita close saja.
Kemudian ini kita pilih ya, tadi kan kita sudah buat ya, kita pilih yang beton basah. Di sini kita ininya elemen tipenya tetap face aja, flat atau plain face. Ininya elemen pressernya ini kita ke face 1 nggak apa-apa. Ini kita pakai sumbu global ke arah Z. Artinya kalau kita beton basah itu kan searah gravitasi ke arah bawah ya. Berarti kita masukkan 2,5 kilonewton per meter. Pangkat 2 kita kasih minus. Karena minus itu ke arah bawah. Kalau kita kasih plus nanti arah bebannya jadi ke arah atas. Kemudian kita klik apply saja. Nah, dia sebetulnya secara otomatis apa? Secara otomatis dia sudah terinput. Nah, cuman ini kan saya masih belum cuman ini ada yang keliru tadi ya. Kelirunya adalah kita harus karena kan nanti beton basah ini akan kita aplikasikan per lantai ya. Lantai 1 di stage 1 bisa di lantai stage berikutnya itu di lantai 2 3 4. Jadi kita tuh harus memisahkan eh, grup name-nya ini harus kita pisahkan. Jadi ini harus kita bagi grup name ini menjadi mulai dari lantai 1 sampai lantai 10. Jadi ini saya coba undo dulu saja. Saya coba undo dulu saja, kemudian di sini grupnya harus saya pisah-pisahkan. Ini lantai 1. Ini saya cepat saja. Lantai 2 kita cuma tinggal merubah nama, klik add, rubah nama, klik add gitu ya. Terus saja sampai ke lantai 10. Tujuh, 8, 9, 10. Jadi sudah ada berat beban beton basah dari yang ke 1 sampai ke 10. Nah, menginputnya juga kita harus per lantai. Ini lantai 1. Nah, lantai 1 ini kita klik saja, kita blok saja dari kiri ke kanan. Di sini akan ke blok, walaupun baloknya juga akan ke blok ya. Baloknya juga akan ke select, tapi nggak ada masalah karena yang kita masukkan beban area, bukan beban garis. Jadi dia tidak akan masuk ke balok, dia akan masuknya ke plat lantai. Akan masuk ke area ya, areanya plat lantai. Nah, di sini kalau kita bicara beban beban beton basah, oh iya, oh iya. Berarti kan di lantai 1 pada saat tahap pertama itu kan ini ya apa balok dan platnya belum belum kecor ya. Berarti kita nggak bisa masukkan beban itu area di plat. Sebetulnya nggak bisa kita masukkan beban area itu di plat. Jadi kita masukkan bebannya itu di area di ini saja di apa di kolom-kolomnya saja, di kolom-kolomnya saja nggak ada masalah. Jadi kalau ya tetap kita asumsikan saja bebannya kalau tadi kita asumsikan bebannya itu adalah beban beton basahnya itu kan dia akan ditahan oleh oleh kolom dan perancah ya. Di situ dia akan ditahan oleh kolom dan perancah, maka ya. Jadi kan kondisi yang pertama itu seperti ini. Kondisi yang pertama itu kurang lebih seperti ini kondisinya. Jadi kita lakukan kita di tahap pertama itu kita melakukan pengecoran bagian balok, kita melakukan pengecoran bagian balok dan kolom yang ada di lantai
pertama. Eh, karena beban beton basahnya itu ditahan oleh peranca, ya, beban beton basah itu ditahan oleh peranca berarti di tahapan yang pertama sebetulnya kita tidak perlu memasukkan memasukkan eh, apa namanya memasukkan nggak modelkan kan di sini rancang itu kita juga nggak memodelkan. Oke, nggak apa-apa, berarti kita kita ini saja di tahapan yang pertama eh, kita hanya lakukan apa ya namanya, kita masuk ke stage konstruksinya saja dulu. Sorry, tahap pertama adalah tahap kondisinya pondasi, kemudian kita akan masuk ke tahap kedua. Tahap kedua itu adalah tahap pengecoran. Tahap pengecoran tahap pengecoran balok dan lantai. Oh iya, berarti tetap beton basahnya itu adalah beton basah balok, balok, lantai dan kolom ya. Karena di tahap pertama itu seperti ini kan. Saya tunjukkan lagi. Nah, ini adalah kondisi tahap pertama. Tahap keduanya kita melakukan pengecoran balok, lantai, dan kolom di lantai satu. Berarti beton basah di sini adalah beton basah yang ada di lantai satu. Nah, saya saya asumsikan saja, anggaplah beton basahnya ini kita sudah hitung. Sebetulnya kita harusnya hitung dulu nih. Beton basahnya itu adalah volume 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 si beton, betonnya slab, betonnya kolom, dan betonnya balok yang ada di lantai satu itu berapa kilogram gitu atau berapa kilonewton. Harusnya kita hitung dulu, tapi ini kita sederhanakan saja supaya kita tidak perlu melakukan perhitungan. Jadi berat beton basah di masing-masing lantai itu kalau didistribusikan ke kolom, kita asumsikan berat beton basahnya itu berapa ya? Di sini saya bisa bisa ini juga sih sebetulnya bisa coba lihat dulu kilo of material. Materialnya bukan per lantai. Oke, ini diasumsikan saja berat berat si beton, berat kolom, balok dan plat lantai yang ditahan oleh masing-masing fondasi itu misalnya berapa ya kira-kira ya? Satu lantainya itu satu fondasinya itu dia akan menahan dia akan menahan masing-masing titik pile cap saya anggap 10 ton saja lah ya. 5 ton aja. Kurang lebih 5 ton lah. Di masing-masing titik pile cap. Nah, jadi saya select aja di titik bagian atas, node bagian atas masing-masing file cap ini saya select saja. Dia menerima beban masing-masing itu sebesar 5 ton. Ini ada yang ini kita tidak bisa melakukan pengeditan kalau kita masih jadi pengeditan itu hanya selalu ada di base ya. Ini saya hide
dulu. Nah, ini kondisi tahap pertama itu kan seperti ini kurang lebih. Nah, di masing-masing titik, di masing-masing ujung file cap ini saya select node yang ada di ujung file cap. Jadi masing-masing ujung file cap ini dia menerima beban beton basah sekitar 5 ton. 5 ton itu artinya 50 kilonewton, berarti ya 50 kilonewton. Saya masukkan sebagai beban nodal saja. Tapi yang betul itu harus dihitung dulu volume betonnya ya. Ini load, kemudian static load. Di sini ada nodal load, klik nodal load. Ya, ini sudah betul beton basah. Kita masuk beton basah lantai 1 grupnya. Kemudian ini kita masukin saja minus 50 kilonewton. Nah, dia jadi beban di masing-masing apa? Di masing-masing file cap. Besarnya seberapa? Besarnya 50 kilonewton gitu. Nah, di sini artinya sebetulnya di tahap yang pertama nih sudah ada sudah, kalau tahap ini tuh artinya sudah bekerja, sudah lagi dilakukan pengecoran tuh kolom dan baloknya. Tapi dia karena masih belum keras, jadi ya masih membebani file cap struktur kolom dan baloknya gitu ya. Dan sebagian dari bebannya itu juga akan ditahan juga oleh perancang sebetulnya ya. Tidak semuanya membebani file cap. Jadi kalau saya asumsikan 50 kilonewton, mungkin oke lah ya. Mungkin. Tapi ini kan namanya juga asumsi untuk pembelajaran, nggak ada masalah. Walaupun datanya atau angkanya mungkin agak terlalu pas gitu ya. Yang penting caranya saja. Nah, di sini ada beban beton basah di lantai 1. Saya masuk lagi ke construction stage-nya, define CS, kemudian add lagi. Jadi di tahap kedua, ini kan saya ke ini ya, ke Excel ya. Tahap kedua ini adalah yang aktif ini beban beton basah lantai 1 dan perancah lantai 1. Perancahnya belum kita masukin tuh, kita baru beban beton basahnya saja. Berarti kita harus masukin kita harus bikin lagi. Kalau tadi ada beban beton basah lantai 1 sampai 10, berarti beban perancah pun lantai 1 sampai 10 kita harus buat. Nah, ini beban pekerja kita nggak usah aja lah ya, nggak usah masukin lah ya. Cukup beban beton basah dan perancah supaya nggak terlalu banyak. Ini kita klik new, kemudian beban perancah lantai 1, kita add. Ini saya cepat, lantai 2, lantai 3, sampai lantai 10 ya. 6, 7, 8, 9, hingga 10. Nah, jadi ada 10 beban. Kalau tadi kita masukin bebannya, beban beton basah lantai 1, kita masukin sekarang beban perancang yang ada di lantai 1. Kan beban perancang itu, perancang juga mungkin sebagian numpuknya ke tanah, sebagian numpuk juga ke file cap ya. Maka dia akan membebani file cap juga. Ini saya select lagi nodes yang di atas supaya dia membebani file cap. Kemudian saya masukin static load, nodal load lagi. Saya ambil 10%-nya saja dari dari berat betonnya. Jadi sekitar 5 kilonewton. Minus 5 kilonewton per masing-masing file cap. Nah, ini jangan lupa grupnya kita klik atau kita pilih perancah lantai 1. Kemudian kita klik apply. Nah, sudah nih. Beban perancahnya sudah masuk, beban beton basahnya juga sudah masuk. Kita masuk atau kita memodelkan di stage yang tahap kedua.
Masuk lagi tahap kedua. Kita cek lagi ya, tahap kedua ini apa nih? Activate-nya beban beton basah aktif, beban panca aktif. Yang di deactivate tidak ada ya, berarti udah benar ya. Kita sudah punya semua tahap dua. Tahap dua ini tadi durasinya berapa lama? Tahap dua ini kita lihat lagi di Excel, durasinya adalah 7 hari. Kita masuk lagi ke midasnya, kita masukkan di sini durasinya 7 hari. Di sini elemen, karena tidak ada yang belum ada elemen, kita masih memodelkan beton kolom, balok dan plat lantai itu sebagai beban ya. Berarti elemen itu nggak ada yang ditambahin elemennya. Yang kita masukkan itu adalah beban. Yang kita masukkan itu adalah beban. Yang tadi beban yang aktif itu adalah beban beton basah lantai 1. Ini kita aktif di hari, di sini ada first atau last ya. First itu adalah kalau kita punya durasi 7 hari, berarti dia masuk di hari ke-1. Kalau kita masukin last, itu dia masuk di hari ke-7 gitu. Nah, untuk yang first, ini kita masukin perancah itu kan kita dari hari ke-1 beban perancah sudah bekerja ya. Kita klik add. Kemudian yang beton basah, mungkin kita asumsikan dia dicornya di hari-hari terakhir lah. Maka kita asumsikan di last gitu. Jadi di hari ke-7 sebetulnya eh, di hari ketujuh beban kita klik add dulu ya. Jadi ada dua. Jadi di hari ke-7 beton ini umurnya masih 0 hari. Di hari ke-7 itu umurnya masih 0 hari. Tapi perancah ini dia sudah 7 hari, sudah bekerja selama 7 hari. Jadi si aplikasi atau si eh, apa software itu mendefinisikannya seperti itu. Nah sudah di tahap 2 hanya itu saja. Jadi bekerja beton basah, kemudian bekerja juga perancah. Kita klik OK saja. Nah ini kita close. Di sini kita klik lagi dia sudah ada tahap kedua. Tahap kedua itu seperti apa? Nah di sini sudah ada file cap yang sudah ada bebannya. Kalau kita di tahap satu itu dia hanya sebentar. Nah dia hanya file cap saja. Di sini nggak ada beban. Di sebelah kiri ini kosong. Nggak ada beban yang bekerja. Tapi kalau kita masukin ke tahap 2, dia sudah ada beban nanti. Nah, dia sudah ada beban di tahap 2. Ada berat struktur perancah dan ada beton basah. Artinya di tahap 2 ini kita asumsikan kita sedang melakukan pengecoran balok dan plat lantai yang ada di lantai 2, yang ada di lantai 1 tahap kedua ini. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti kita lanjut ke tahap 3 sampai ke tahap 10. Sebetulnya hanya mengulang-ulang ya tahap tahap per tahap. Cuman mudah-mudahan bisa bisa dimengerti. Ini agak sulit untuk memahaminya. Saya yakin ini agak sulit. Apa? Eh, Makanya saya sarankan untuk direkam dan diputar lagi gitu nanti. Karena sudah jam 6 juga, kita coba istirahat terlebih dahulu dan kita akan lanjutkan lagi di 18.30 ya Bapak Ibu.
karena masih materinya masih cukup banyak dan sisa pertemuan kita itu hanya tinggal hari ini dan minggu depan ya sebelum nanti ke eh, ke UAS. Jadi nggak banyak pertemuan. Apakah sudah pada hadir Bapak Ibu semua mahasiswa? Harusnya sih sudah ya. Kita sudah sepakat di jam 18.30. Halo, apakah sudah ada? Sudah, Pak. Oke, kalau Sudah, gitu Pak. kalau gitu kalau sudah ada saya lanjut ya. Lanjut dan silakan layarnya boleh direkam saja. Saya yakin ini materinya agak yakin nggak mudah lah untuk memahami. Oke, saya lanjutkan saja. Di sini kita sudah punya tahap yang kedua. Jadi di sini asumsinya adalah struktur balok pelat lantai dan kolom ini jadi masih menjadi beton basah. Kita akan coba lihat lagi. Saya coba sharingnya ke screen saja. Kita lihat lagi di Excel. Di sini tahap kedua ini kita sudah ya. Kemudian tahap ketiga ini adalah sudahnya saya kasih warna. Tahap ketiga sekarang adalah tahap di mana kita melakukan pengecoran, tapi di lantai yang kedua, perancahnya juga sudah ada di lantai yang kedua, kemudian elemen balok dan kolom yang lantai satu, ini dia sudah ada, jadi betonnya sudah kering, dia sudah menerima sudah menerima beban. Jadi dalam waktu 7 hari dia sudah menerima beban, di mana kita bisa nanti alihkan yang perancah yang ada di kolom satu di kolom satu di lantai satu itu kita pakai nanti untuk di lantai ketiga. Jadi di tahapan ini, tahap ketiga ini di sini makanya saya ini yang aktif grupnya itu adalah beban beton basah lantai 2, perancah lantai 2, kemudian elemen balok kolom di lantai satu, dan beban beton lem basah dan perancah yang ada di lantai satu itu kita deactivate atau kita nonaktifkan, jadinya hilang. Karena kenapa hilang? Karena diganti sama elemen balok dan kolom di lantai satu. Nah, jadi sudah tidak lagi beton itu sudah tidak lagi basah, itu sudah menjadi sebuah elemen. Nah, sekarang memodelkannya atau kita balik lagi ke pemodelan. Kita buat yang tahap ketiga itu artinya tahap ketiga itu berarti saya masuk dulu ke base, kemudian ini nanti kurang lebih gambarannya itu akan seperti ini tahap ketiga. Nah, kurang lebih seperti ini nanti di setiap kolom itu akan bekerja di setiap kolom itu akan bekerja beban titik. Ini kolomnya saya select saja. Saya select kolomnya, kan kolomnya saya select semua, kemudian saya aktif. Nah, jadi kolomnya saja yang ada di lantai satu ini muncul, kemudian saya klik node-nya di atas. Ini saya masukkan dia beban berat struktur perancang, masuk ke statik, kemudian node load. Tadi beban struktur perancang tuh berapa ya bebannya ya? Struktur perancang itu bebannya 5 km, minus 5 km. Kita apply. Dia perancang yang lantai 2 dia akan membebani kolom yang ada di lantai 1. Kemudian berat beton basahnya
kolom balok plat lantai yang ada di eh, lantai apa beton basah yang ada di lantai 2, eh, saya distribusikan juga sama ke kolom ya, supaya gampang saja. Sebetulnya itu bisa didistribusikan ke kolom atau bisa didistribusikan juga ke plat lantai atau ke balok sebetulnya. Cuman karena tadi kita sederhanakan saja, itu sebetulnya nanti tergantung di lapangan itu seperti apa, si perancahnya itu menumpuknya kemana. Ya umumnya pasti menumpuknya ke balok ya sebetulnya, betul itu nanti eh, apa perancahnya itu maksudnya harusnya di beban di lantai 1 itu maksudnya ke beban area sih harusnya, ke beban area atau kita modelin beban area aja sekarang, karena di lantai 1 itu kan sudah ada balok, kolom dan plat lantai. Oke, kita modelinnya beban area saja. Ini lantai ini ya, lantai 1 ya. Jadi nanti di tahap ketiga lantai 1-nya itu sudah terbentuk. Nah, sudah seperti ini nanti di lantai 3. Nah, tadi kan asumsinya bebannya itu berapa? 250 kg per meter per meter. Eh, kalau bebannya ini bebannya oke, beban bebannya itu kan 250 beban perancah ya. Beban perancah itu saya tulis di sini. Saya tulis aja di sini. Beban perancah ini kalau yang pakai beban area kita asumsikan 250 atau 2,5 kilometer per meter persegi. Kalau yang tadi di beban itu beban perancangnya itu di 5 kilometer per satu titik. Nah ini yang betul, saya sekali lagi harus ingatkan, yang betul itu harus dihitung sebetulnya ya. Jadi kita mentransformasikan beban area ke beban titik harusnya yang betul-betul. Tapi ini saja supaya singkat saja. Kemudian beban beton basah. Tadi kalau yang titik itu per satu kilonya itu per satu titik file cap itu kan tadi sekitar 50 km ya. Oh ini di sini 50 km. Berarti areanya berarti sekitar 5 km saja per meter per meter 42. Nah, kita asumsikan seperti ini. Kalau dalam bentuk area pada segini, kalau bentuk titik segini. Nah, ini harus dihitung. Titiknya nanti itu. Tapi ini asumsi. Di sini kita akan memasukkan berat beton basah itu yang sudah terdistribusi merata di area plat lantai dan balok. Maka saya select saja plat lantai. Seperti ini, plat lantai itu diselect seperti ini. Kemudian saya masukkan pressure load. Di sini beton basah, kasih beton basah betul, tapi ini grupnya kita tadi kan lantai 1, nah sekarang ya tadi lantai 1, sekarang beton basah yang lantai 2 dia membebani lantai 1. Ini global Z, kemudian pilih tadi beton basah itu kalau beban area berapa? Areanya 5 km per meter persegi. Berarti ini kita ketik ini terima saja. Kemudian kita apply. Nah, ini bebannya sudah bekerja beban area. Kemudian kita masukkan lagi beban perancah ya, beban perancah pun yang lantai 2. Dia membebani lantai 1 sebesar 2,5 ya. Berarti oh ini harusnya ini kurang, ini 25 saja, setengahnya lah, setengah.
Saya cancel. Ini untuk yang berat sendiri beton basah, saya ulangi lagi ya. Yang lantai 2 ini kita pakai yang 25 saja. 25 km per meter. Kemarin dengan 25 deh, 10 saja. Kita ganti jadi 10 aja. Ini jadi 4 area. Beton basah lantai 2, kemudian kita masukkan berat struktur perancang maupun yang lantai 2. Tadi yang perancang itu lantai 2 berapa? Di 2,5 ya, 2,5 km per meter persegi. Minus 2,5. Ini sudah perancang, load case name-nya, loadnya juga sudah perancang, kemudian kita select ulang. Ini tombolnya ya, kemudian kita klik apply lagi. Nah, di sini kan sudah muncul nih, sudah terinput beban apa namanya, beban area untuk perancangnya dan tadi beban area untuk beton basah. Ini bisa kita lihat. Play beban hidup beton basah ya. Di sini ada beban hidup berat struktur perancangnya, kita display juga bisa 2,5 untuk beton basah itu berapa? 10 kilo beton. Jadi dia sudah masuk nih. Sekarang kita balik lagi ke Excel. Di sini yang aktif itu apa? Di sini yang aktif itu berat beton basah lantai 1. Ini salah ya, bukan lantai 1. Ini harusnya lantai 2. Lantai 2. Lantai 2. Ya. Nah, lantai 2. Ranca 2. Ranca 2. Oh, ini ranca 1. Nah. Gua tahu betul. Enggak. Benar. Benar ya. Oke. Ini yang di deactivate ya. Saya salah tadi. Ini sudah benar. Jadi yang nanti kita buang itu benar beton basah yang lantai 1 dan perancah yang ada di lantai 1, betul ya. Maaf. Kemudian perancah lantai 2 ini yang masuk. Tadi kita masukkan beban perancah ya, beban perancah lantai 2, kemudian berat beton basah lantai 2 yang kita masukin kan. Nanti sekarang kita masukin lagi elemen balok dan kolom yang ada di lantai 1. Kalau yang di deactivate ini tadi sudah betul. Beton basah yang ada di lantai 1 kita aktif. Kita deactivate, perancah yang di lantai 1 juga kita deactivate. Oke. Berarti ini kita sudah punya semua, beban beton basah lantai 2 sudah, perancah lantai 2 sudah, perancah 2 sudah, elemen kolom yang ada di lantai 1 pun kita kan sudah modelkan ya 10 lantai sebetulnya. Jadi semuanya sudah ada. Sekarang kita tinggal kembali lagi ke kita balik lagi ke ini, ke pemodelan, ke stage construction. Define CS lagi, kita add lagi tahap 3 dengan durasi berapa? 7 hari juga kan? Satu siklusnya 7 hari, kita selalu 7 hari. Di tahap 3 ini 7 hari. Tadi kita lihat lagi Excel, yang aktif di tahap 3 ini adalah beban berat beton basah, perancah, dan elemen bawah kolom lantai 1. Berarti elemen bawah kolom lantai 1 diaktif ya. Saya masukkan dengan umurnya berapa hari? Lantai 1. Lantai 1 umurnya balik lagi ke Excel ya. Dia tahap 1 0, tahap 2 7. Berarti di tahap 3 itu dia sudah di 7 hari ya. 7 hari tahap 2, tapi yang awal itu 7 hari. Tahap 2 yang akhir
kan durasinya 7 hari. Jadi tahap 3 itu dari hari ke-7 sampai hari ke-14. Nah, tahap tahap 3 awal itu ya ada di 7 hari. Di hari ke-7 dan akan berakhir di hari ke-14. Nah, di lantai pertama lantai pertama itu perancangnya kita kita bongkar di hari ke-7 gitu. Berarti karena perancangnya kita bongkar di hari ke-7 berarti ini di first elemennya itu di lantai balok lantai 1 age-nya itu berarti kan 7 hari ya. Kita di beton pada saat dia sudah 7 hari. Kemudian kita modify saja karena ini sudah ada. Nah, kemudian itu kita balik lagi ke Excel. Beton, elemen balok kolom sudah kita masukin, tinggal berat perancah dan berat beton basah yang harus kita masukin. Di sini di pilot ada berat beton basah lantai 1, kita add lagi. Dan beton basah lantai 2 kita add, ini kita masukin yang last. Jadi di hari ke-7 pada tahap ketiga atau di hari ke-14 secara keseluruhan ya. Nah di sini beban perancangnya juga kita add yang first. Itu di hari pertama di tahap ketiga atau di hari ke-7 dari pekerjaan ini gitu. Mudah-mudahan paham ya. Oke. Yang selanjutnya yang di deactivate atau yang dinonaktifkan di sini ada beban beton basah lantai 1 dan perancah lantai 1. Artinya di lantai 1 kan kita mengaktifkan di tahap pertama itu tadi kita mengaktifkan beban beton basah lantai 1 dan beban perancah di lantai 1. Kan perancahnya yang ada di lantai 1 itu kita pindahin ke lantai 3 sekarang. Berarti beban beton basah di lantai 1 sudah mengering, betonnya sudah mengering, sudah tidak lagi jadi beban. Perancahnya pun sudah tidak menjadi beban karena kita pindahin perancah itu ke lantai 3. Itu. Jadi di sini yang di deactivate itu beban beton basah lantai 1 itu kita deactivate, di first aja. Terus perancah lantai 1 pun kita di deactivate juga. Jadi hilang. Kemudian kita apply saja. Nah, kalau saya geser tahapannya, ini kita oke dulu. Nah, di sini ada ini ya, 1, 2, 3. Sudah ada 3 tahapan. Di tahapan pertama, ini kan tadi kita masukin beban ini. Beban perancah lantai 1 dan beton basah lantai 1. Di tahap yang ketiga, kita buang tuh beban beton basah lantai 1 dan beban perancah lantai 1 itu kita buang, kita nonaktifkan, kita ganti pakai beton basah lantai 2 dan beban perancah lantai 2 di tahap yang ketiga ini. Kurang lebih seperti itu. Nah, jadi sekarang saya tunjukkan lagi mulai dari tahap pertama. Nah, tahap pertama ini tahap kondisi dia baru kolom fondasi dan pelkapnya saja. Tahap kedua dia sudah ada bekerja beban. Di sini bekerja beban berat struktur perancangnya dan beton basah dia sudah bekerja. Jadi tapi dia masih basah. Jadi modelnya belum ada elemennya. Di tahap ketiga elemen kolom plat lantai dia sudah ada, elemen yang tadinya beton basah sudah mengering dan sudah menjadi elemen. Dan beban perancahnya dia pindah. Yang tadinya perancah itu ada di bawah di lantai 1 dia jadi pindah ke lantai 2 dengan beban yang dikonversi tadinya beban titik kita jadikan beban area. Ini ada kolom yang enggak ini yang input dan coba diperbaiki. Betul, ini sudah sampai di tahap ketiga sebetulnya. Dari tahap ketiga, keempat, kelima sampai ke 10 kita hanya mengulang cara yang sama.
Ini tahap ketiga, sekarang tahap keempat. Saya coba lanjutkan ke tahap keempat biar lebih kebayang. Di tahap keempat ini saya kembalikan dulu ke base. Jadi ketika kita mau ngedit itu selalu dia ada di base. Tadi dulu, walaupun ada yang bilang sekarang kita lanjut ke tahap yang keempat. Jadi kalau tadi tahap yang ketiga itu sudah sampai beton itu sudah sampai elemen itu sudah ada di tahap sudah ada di lantai satu. Tahap keempat itu kurang lebih gambaran elemen yang akan seperti itu. Lantai duanya elemennya sudah kering, balok dan kolomnya sudah kering. Di tahap yang kedua, berarti saya harus masukkan apa bebannya. Di sini yang aktif itu apa? Tahap keempat. Di sini ada beban beton basal. Siapa tahu ada. Soalnya kelas itu sebetulnya ada. Apalah alatnya Siapa ya? Di tahap keempat, ini beton basah satu sudah bekerja, kemudian perancah satu itu yang tadinya ada di lantai satu itu pindah ke lantai tiga. Berarti beban perancah dan beban beton basah itu kita harus buat lagi. Di sini kita masukin lagi aja, itu sama caranya. Static load case, kemudian pressure load. Di sini berat struktur perancah, kemudian grupnya tadi lantai 2, sekarang berat struktur perancah yang ada di lantai 3. Berat perancah itu tadi berapa kilonewton? Ini 2,5 kilometer per meter segi. Berarti saya kasih saja minus 2,5. Ini masuk. Oh, salah. Ada yang salah. Ininya global Z. Terus berat berat beton basah lantai 3 ya. Berat beton basah lantai 3 ini tadi 10 minus 10. Ini sama, diaplikasikannya merata juga. Tapi itu sudah cukup. Kalau kita cek lagi di sini itu sudah cukup ya. Beban beton basah lantai 3 sudah kita buat, beban pancah di lantai 3 juga sudah kita buat. Kemudian elemen balok kolom sudah jelas ada. Di sini yang mau kita bongkar atau kita deactivate, atau yang pertama berat beton basah yang ada di lantai 2, kemudian perancah 2 yang ada di lantai 2 ini yang kita akan bongkar di tahap keempat ini. Karena di tahap keempat ini beton basah yang ada di tahap 2 ini sudah mengering, sudah menjadi elemen struktur.
Jadi di tahap yang kedua ini kita langsung saja masuk ke consumption stage, kemudian define CF, kita add tahap 4. Tahap 4 durasinya itu 7 hari karena waktu siklusnya selalu 7 hari. Yang elemen yang aktif adalah balok kolom lantai 2 aktif dengan umur 7 hari ya. Nah, ini kan aktifnya lantai 2 ya. Tahap 4 ini elemen balok kolom lantai 2 aktif ya. Kemudian boundary-nya tetap beban yang aktif ini kalau kita lihat di Excel ini ada beban beton dasar lantai 3 dan perancah di lantai 3. Berarti aktif beban beton dasar lantai 3 aktif di bilas saja, kemudian perancah lantai 3 ini juga aktif. Belum masuk ya. Bilas saja ini di add, kemudian yang lantai 3 juga di reverse perancahnya ada di add. Nah itu lotnya sudah masuk tuh. Elemennya masuk, lotnya sudah masuk, kemudian kita sudah klik OK saja. Kita sudah punya tahap keempat. Saya coba lagi tunjukkan tahapan 1, tahap pertama itu kondisinya seperti ini, tahap kedua itu masih seperti ini tapi dia sudah ada beban beton basah. Kemudian tahap ketiga ini sudah ada elemen balok kolom di lantai 1, dan tahap keempat ini elemen di lantai kedua ini sudah jadi dan beton basah ada di lantai 3. Oh, di sini belum ada yang masih belum di deactivate ya. Harusnya berat beton basah yang ada di lantai 1 ini harusnya di deactivate. Ini kita edit lagi aja. Tahap 4 ini kita editnya, kita modify saja di depan. Nah ini belum ada yang di deactivate. Jadi kalau kita lihat di Excel ini beban beton basah lantai 2 harus dihilangkan, perancah lantai 2 harus dihilangkan juga. Berarti kita tinggal hilangkan saja beban beton basah lantai 2, kita hilangkan, kita masukin ke yang deactivation, kemudian beban perancah juga kita hilangkan ke deactivation, kemudian kita klik OK. Kemudian kita close saja. Ini kita coba cek lagi ya tahapan itu nanti seperti apa kondisinya. Nah, beban perancah yang ada di lantai 1 dia sudah hilang. Nah, ini kondisi yang ada di tahap keempat. Jadi kita memodelkan pertahapan konstruksi dengan menggunakan satu model struktur. Nah, ini fungsi dari staging construction. Saya coba tambah lah ya sampai tahap 5 ya, masih ada waktu ya. Kan sebetulnya hanya ulang ini tuh sebetulnya. Ulang sampai ke tahap 10. Kalau tadi di tahap keempat itu kondisinya kayak 1, 2. Kita ke base. Tahap kelima ini berarti kondisinya itu kurang lebih seperti ini. Nah, yang tadinya beton basah di lantai 3, sekarang lantai 3 itu betonnya sudah mengering, sudah jadi elemen. Nah, sekarang kita masukkan beban beton basah dan beban perancah itu yang ada di lantai ke 1, 2, 3. Sebentar. Ini lantai 1, lantai 2, lantai 3. Oke. Biasa. Sekarang jadi
Tapi kondisinya di tahap yang kelima ya jadi seperti ini. Kondisinya kurang lebih seperti ini. Yang di lantai 3 ini, kalau lantai 3 yang saya select ini dia sudah kering elemennya, kemudian bekerjalah beban perancah yang ada di lantai 4 dan beban beton basah yang ada di lantai 4. Ini sesuai dengan yang ada di tabel. Ini sudah tahap 4, tinggal yang tahap 5. Beton basah lantai 4, perancah lantai 4, dan elemen kolom-kolom lantai 3. Nah, beban perancah yang ada di lantai 4 ya kita masukin lagi. Caranya sama. Kita blok plat lantainya, kemudian kita masukkan pressure load, beban beton basah, grup name-nya tadi berarti sekarang lantai 4 ya, bukan beton basah yang ada di lantai 4, beton basah. Ini global Z, beton basah tadi minus 10 kN, kita klik apply. Kemudian beban apa lagi? Beban perancah yang ada di lantai 4. Tadi beban perancahnya minus 2,5 ya, kN. Ini kita select lagi, kemudian kita apply lagi. Sudah kayak gitu kita masuk lagi ke construction stage, define CS, add lagi, kita ketikkan tahap kelima dengan durasi yang sama, siklusnya 7 hari, elemen yang aktif di sini kita lihat lagi di tabel, elemen yang aktif itu elemen balok kolom lantai ketiga. Elemen balok kolom lantai ketiga kita masukin ke activation, kita klik add dengan umur, sudah 7 hari kan, kita klik add, kemudian boundary-nya tetap, load-nya yang aktif adalah beton basah lantai 4, perancah di lantai 4, yang inaktifnya beban beton basah. Oh ini, sorry, ininya beton basahnya di las ya. Oke, kemudian yang di activation atau yang kita bongkar, kita hilangkan adalah berat beton basah di lantai 3, kemudian perancah di lantai sorry, saya lihat Excel dulu, maksudnya salah. Ya, di lantai 3. Yang ada di lantai 3. Kita baca yang di lantai 3. Ini kita di deactivation. Kemudian kita klik OK saja. Gitu. Jadi itu terus kita ulangi. Di sini yang kita deactivation perancah 1. Ini perancah lantai 3. Ini kita deactivation. Gitu. Di sini coba saya lihat lagi ya tahap 4. Tahap keempat itu kondisinya seperti ini terakhir. Kemudian tahapan kelima itu kita sudah ada di satu tingkat lebih tinggi. Jadi yang lantai berikutnya sudah jadi, elemen strukturnya sudah jadi. Yang 1, 2, 3 lantai 1, 2, 3 elemen strukturnya sudah jadi, tinggal yang lantai 4 ini dia masih basah. Jadi masih berupa beban. Gitu. Jadi kurang lebih seperti itu, gitu ya. Kita sudah di penghujung nih, sudah di kurs 19. Saya ulang lagi dari mulai tahap 1. Kita tahap 1 itu tahap dia masih recap dan fondasinya. Tahap kedua itu dia juga masih recap fondasi tapi bekerja beban. Sudah bekerja beban beton basah di sini. Tahap ketiga
itu elemen struktur lantai 1 sudah jadi. Kemudian di tahapan keempat, elemen struktur di lantai keduanya sudah jadi. Tahapan kelima, elemen struktur di lantai ketiganya sudah jadi. Jadi nanti kita terus ulangi itu sampai ke lantai 10. Tapi itu sampai lantai 10 itu sama caranya. Jadi nanti saya akan coba ini saja, saya akan coba di pertemuan berikutnya saya coba ulangi lantai 10 atau saya coba skip gitu ya, saya coba kerjain sendiri nanti minggu depan tiba-tiba udah jadi gitu ya, udah sampai lantai 10 bisa juga seperti itu. Karena caranya sama saja. Nanti setelah itu, setelah kita tahapan konstruksinya sudah selesai, itu sebetulnya sudah kita tinggal ngecek aja, misalnya penulangannya itu di lantai di tahap pertama dengan penulangan yang ada aman apa enggak ketika betonnya ketika perancangnya dicabut di hari ke-7. Seperti yang saya jelaskan di awal bahwa kita punya elemen struktur time dependent material. Materialnya itu berubah mengikuti umur kan. Di sini ada time dependent material ini kan. Nah, compressive strength-nya itu. Jadi ketika kita sekarang di umur ke-7, mungkin umur ke-7 sekitar sini ya, maka mutu betonnya itu masih kurang dari FC25. Jadi belum sampai FC25. Nah, dengan kondisi beton yang belum sampai FC25, apakah dia sudah aman atau belum? Itu misalnya di tahap pertama di umur betonnya, di lantai 1 tahap berapa tadi lantai 1 itu? Tahap ketiga ya. Di lantai 1 di tahap ketiga lantai 1 umur betonnya 7 hari. Nanti di tahap berikutnya di tahap kelimanya lantai 1 itu mungkin sudah bukan 7 hari lagi, sudah 14 hari. Untuk betonnya sudah ada di sini. Sudah ada di atas 25.000 tapi masih di atas sudah di atas 25 MPa tapi masih kurang dari 30 MPa gitu. Itu nanti seperti apa. Nah, tapi itu yang lantai 1, yang lantai 2-nya umurnya masih 7 hari. Itu seperti itu terus aja. Per masing-masing tahap kita analisis kapasitasnya kira-kira seperti apa. Aman atau bahkan ada yang tidak aman. Gitu. Jadi ini sebetulnya materinya kita tinggal mengulang sampai lantai 10, kemudian kita cek rasio kapasitasnya. Kita inputkan dulu tulangannya. Input tulangan yang direncanakan, kemudian kita kita lakukan pengecekan kapasitasnya. Sudah selesai sampai di situ. Nah, sisanya mungkin nanti saya akan berikan tugasnya saya sederhanakan saja gitu ya supaya tidak terlalu lama juga mengerjakan. Itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelum saya akhiri. Ada nggak yang ingin ditanyakan? Sama saya nanti kelas yang saya jadi wali kelas ini ya. Saya jadi wali kelas 4A PPPG ya. 4A PPPG Kelas. Betul nggak Pak? 4A kan? Kelas A Pak, betul. Betul. Nah yang kelas A nanti jangan dulu keluar ya sebentar ya. Kita ini dulu saya mau nanya-nanya dulu perwalian. Anggaplah perwalian lah 10 menit aja. Siap Pak. Ada yang ingin ditanyakan nggak? Saya yakin ini materinya udah menurut saya udah pasti ini butuh beberapa kali kalau video itu butuh beberapa kali diulang-ulang lah baru bisa memahami. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau nggak ada sih ya nggak apa-apa. Nanti di ini saja ya dipelajari saja. Mudah-mudahan ada yang merekam, jadi bisa diulang lagi. Tidak ada? Kalau tidak ada sepertinya.
Oke, kalau tidak ada, kita coba nyalakan kamera dulu, kemudian kita screenshot, screen capture untuk berita acara. Silakan dibantu ketua kelasnya untuk screen capture. Ini ada pertanyaan dari Surya Maulana Tanjung. Maaf ya, saya baru baca. Izin bertanya Pak, biasanya silahkan sambil di screen capture ya. Izin bertanya Pak, biasanya kerumitan seperti apa dalam construction staging di Midas ini? Kerumitannya, yang rumit itu kita harus memahami siklusnya itu kita harus memahami. Kemudian pemodelannya, kapan dibongkar perancahnya, kapan kita pindah perancahnya, kemudian kapan dicornya, itu kita harus memahami betul supaya kita bisa input dengan baik dan benar. Dan ini kadang suka bikin bingung, bikin pusing. Staging construction ini bikin pusing. Kita ngerjainnya aja bikin pusing, apalagi orang yang ini ya, yang ngeliat gitu ya, juga sama-sama pusing. Gitu, itu mungkin kerumitannya, tapi saya yakin Bapak Ibu di sini pasti bisa lah. Sudah? Kang Iqbal masih kendala jaringan ya? Udah saya saja lah kalau gitu yang screen capture. Gimana caranya ini? Di layar saya nih Pak Alam, kok Pak Alam ini ya, yang muncul Pak Alam yang gede nih. Gimana caranya? Kang Iqbal masih kendala jaringan nggak? Gimana caranya supaya Coba Surya bantu screenshot Surya. Siap. Mantap, terima kasih. Slide pertama 1, 2, 3. Oke, slide kedua 1, 2, 3. Oke. Ya baik, terima kasih Sudah, Bapak Pak? Ibu. Ya sudah, baik, terima kasih ya. Saya rasa perkuliahan hari ini saya cukupkan sampai di sini. Saya tutup. Untuk kelas yang kelas A, silahkan jangan dulu pergi ya, sebentar aja. Yang kelas A, kemudian ya, kuliah saya tutup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.